Selamat siang, Pak Amin. Kami dari kelas Intermediate 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai 10 PSAK yang terdiri dari PSAK 1, 56, 50, 55, 71, 2, 72, 46, 73, dan 25. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yesinta Camas, yang kedua dengan saya sendiri Noviana Chandra, yang ketiga ada Melisa, keempat Jennifer Gracia, dan yang kelima ada Valeria Liawan. Masuk ke PSAK pertama yang akan kami bahas yaitu PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan. Tujuan dari PSAK ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Isi laporan keuangan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum dari laporan keuangan, yang pertama ada dalam menyusun LK, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang kedua, entitas menyusun LK atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa, kecuali tidak material. Yang keempat, saling hapus aset dan liabilities, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Kelima, frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, maka harus diberikan pengungkapan. Keenam, penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan dalam operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan dalam suatu PSAK. Perkenalkan, nama saya Sinta Camas. Saya akan membahas tentang PSAK 56 dan PSAK 71. Yang pertama, PSAK 56 ini tentang laba per saham, yaitu rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dalam setiap lembar saham yang beredar. Tujuannya memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dalam periode tertentu, meningkatkan daya banding kinerja antara entitas berbeda pada periode pelaporan yang sama. Lalu penyajian dan pengungkapan. Penyajian perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Kedua, penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaannya rugi. Pengungkapan. Yang pertama, jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Jumlah wanos yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut satu dengan yang lain. Instrumen yang berpotensi menjadi saham biasa. Yang pertama ada liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, termasuk saham preference yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua ada opsi, warrant, sama ekuivalen. Yang ketiga, saham yang diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan akibat adanya perjanjian kontraktual seperti pembelian suatu bisnis atau aset lainnya. EPS ini ada perhitungannya. Yang pertama ada basic EPS, yaitu dari net income dikurang preferred dividend dibagi weighted average share outstanding. Shortcut test for securities, pengaruhnya itu dapat dari tambahan laba bersih dibagi penambahan lembar saham yang beredar akibat konversi. Jadi kalau pengaruhnya lebih kecil daripada basic EPS, maka dikatakan dilutif. Pengaruhnya lebih besar daripada basic EPS, maka dikatakan anti-dilutif. Saya akan membahas PSAK 50, yaitu instrumen keuangan penyajian. Tujuan PSAK 50 adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi yang pertama ada prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 instrumen. Yang kedua, pengungkapan informasi mengenai prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan. Ruang lingkup.
Dalam PSAK 50 diterapkan semua entitas untuk semua jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama ada kepentingan di entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Lalu ada hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24. Lalu ada kontrak asuransi, instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup kontrak asuransi karena instrumen keuangan tersebut mengandung fitur partisipasi tidak mengikat. Yang terakhir ada instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Masalah dalam penyajian. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. PSAK 50 mengatur 5 masalah penyajian. Yang pertama ada substansi pengungguli bentuk, split accounting untuk instrumen keuangan majemuk, saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan, pembelian kembali saham atau share buyback, biaya yang terakhir ada biaya transaksi ekuitas. Substansi mengungguli bentuk. PSAK 50 mensyaratkan penerbit instrumen keuangan untuk mengklasifikasikan instrumen tersebut sebagai liabilitas, aset, atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Instrumen keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur menggunakan nilai wajar. Pengakuan gain or loss atas penghapusan liabilitas keuangan ketika utang baru diterbitkan memiliki persyaratan yang berbeda dengan utang lama. Tujuan dari PSAK 55 adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan atau liabilitas keuangan dan kontrak pembelian atas penjualan item non-keuangan. Pengakuan awal dan pengukuran. Pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Yang kedua, pengukuran awal aset dan liabilitas keuangan. Entitas mengukur pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas keuangan. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan, tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset atau liabilitas keuangan tersebut. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. Jadi PSAK 71 ini merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument. Berlaku efektif pada 1 Januari 2020. PSAK ini menggantikan PSAK 55. Tujuannya menetapkan prinsip pelaporan keuangan atas aset dan liabilitas keuangan yang menyajikan informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Perbedaannya itu ada 4 poin antara PSAK 71 dengan PSAK 55. Yang pertama, klasifikasi dan pengukurannya. Kategori instrumen keuangannya, yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Yang kedua, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau FVOCI. Yang ketiga, nilai wajar melalui laporan laba rugi atau FVTPL. PSAK 71 ini lebih sederhana dan berdasarkan model bisnis serta karakteristik arus kasnya. Kedua, penurunan nilai impairment menggunakan metode kerugian kredit ekspektasian expected credit loss model yang didasari ekspektasi kerugian kredit masa depan sejak pengakuan awal aset keuangannya. Yang ketiga, pengungkapan memerlukan pengungkapan yang lebih komprehensif mengenai risiko dan manajemen keuangannya. Keempat, lindung nilai memberikan fleksibilitas lebih dalam penerapan lindung nilai sesuai dengan praktik manajemen risikonya. Selanjutnya adalah PSAK 2 mengenai laporan arus kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Klasifikasi arus kas, yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu metode langsung atau metode tidak langsung.
Contoh inflows dari aktivitas operasi ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan sewa, hingga restitusi pajak. Untuk outflows-nya ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, hingga klaim asuransi. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh inflows-nya itu ada penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Untuk contoh outflows-nya itu ada pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, hingga biaya pengembangan dikapitalisasi. Ada juga pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Yang terakhir itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Untuk contoh inflows-nya itu ada penerimaan kas dari penerbitan saham, dan untuk contoh outflows-nya itu ada pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Selanjutnya adalah PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Di sini tahapan pengakuan itu ada 5. Yang ke-1 itu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, yang kedua itu mengidentifikasi kewajibannya, yang ketiga itu menentukan harganya, yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, lalu yang kelima ini mengakui pendapatan saat menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Nah, yang pertama ini mengidentifikasi kontrak. Nah, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan jika kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu ada para pihak yang menyetujui kontrak, entitas dapat mengidentifikasi hak, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran, kontrak, substansi, komersial, dan juga entitas dapat menagih imbalan yang akan menjadi haknya. Lalu yang kedua ini mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Nah, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan atau barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama, memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ini menentukan harga transaksi, di mana harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran barang. Lalu yang keempat mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, di mana tujuan ini mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran. Nah, yang kelima ini mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Di sini entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikannya. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Selanjutnya saya akan membahas PSAK 46 dengan pajak penghasilan dalam pengakuan dan pengukuran. PSAK 46 ini PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 46 juga menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban aset dan kewajiban perpajakan, sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa mendatang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Untuk itulah timbul istilah aset dan pajak tangguhan. Selanjutnya terdapat tujuan dari PSAK 46. Yang pertama ada tujuannya untuk mengetahui bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak. Yang kedua adalah pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset atau liabilitas di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Kemudian ada transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periodik ini yang diakui pada laporan keuangan entitas, terus untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Selanjutnya ada beberapa poin penting dalam PSAK 46. Yang pertama itu ada pengakuan pajak terkini atau current tax, pajak yang harus dibayar atau diterima oleh entitas pada periode perlaporan. Terus yang kedua ada pengakuan pajak tangguhan atau deferred tax, yang menjelaskan mengenai pengakuan pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara nilai buku dan nilai pajak aset dan kewajiban. Selanjutnya ada pengukuran pajak. Pengukuran pajak ini adalah liabilitas atau aset yang pajak yang kini
diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau restitusi kepada otoritas perpajakan. Selanjutnya ada pengukuran pajak, aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan. Nah, selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan itu dari PSAK 46 mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi terkait pajak penghasilan dalam laporan keuangan mereka. Dan terakhir ada pemulihan aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Pasal 46 ini juga memberikan panduan tentang bagaimana entitas harus mempertimbangkan kemungkinan pemulihan aset pajak tangguhan dalam menilai apakah perlu untuk mengakui aset pajak tangguhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PSAK 73 membahas tentang sewa. PSAK 73 ini adalah standar akuntansi yang berfokus pada pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang menyangkut kontrak sewa. Nah, PSAK 73 ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa atau biasa yang kita ketahui sebagai lesi dan pesewa atau lesor menyediakan atau memberikan informasi secara relevan dan menjelaskan dengan tepat transaksinya tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui dampak dari transaksi sewa pada siklus akuntansi seperti posisi keuangan, arus kas entitas, dan kinerja keuangan. Dalam memahami implementasi PSAK 73 dalam akuntansi penyewa, adapun beberapa sewa dapat mensyaratkan dalam tanggal permulaan penyewa, yaitu yang pertama ada memperoleh pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua, memperhitungkan aset hak guna pada biaya perolehannya. Dan yang ketiga, ada memperkirakan liabilitas sewa dalam pembayaran sewa yang belum dibayar pada saat tanggal permulaan, di mana sewa hanya bisa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit pada sewa apabila suku bunga dapat ditentukan. Berikut ini adalah implementasi PSAK 73 bagi perusahaan. Yang pertama ada mengidentifikasi kontrak terdapat sewa maupun tidak. Dari kebijakan ini, sebagai pihak menyewa harus dapat mengklasifikasikan apakah sewa tersebut termasuk sewa guna usaha maupun sebagai sewa operasi sejak adanya kontrak sewa. Yang kedua, biaya melekat pada kontrak sewa ini terdapat berbagai jenis-jenis biaya yang melekat dalam kontrak sewa yang dapat meliputi yaitu biaya perawatan, renovasi, restorasi, dan semacam biaya lainnya yang terdapat dalam kontrak sewa. Yang ketiga ada aset hak guna dan liabilitas. Penerapan dalam hak guna akan sama dengan pengukuran aset lainnya, di mana fasilitas hak guna juga diukur sesuai dengan pengukuran liabilitas keuangan yang lainnya. Kontrak yang berkaitan dengan PSAK 73 sewa itu meliputi 3 hal ini nih. Yang pertama adanya kontrak memiliki jangka waktu di bawah 12 bulan, terus penyewaan dasar aset dengan nilai rendah, misalnya kayak komputer atau laptop. Yang ketiga adalah perjanjian kontrak sewa yang nggak melewati nilai materialitas. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi mengenai perubahan estimasi dan juga kesalahan. Kebijakan akuntansi sendiri adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan praktik yang diterapkan entitas dalam penyajian laporan keuangan. Kebijakan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada laporan keuangan. Nah, estimasi mengubah suatu kebijakan hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK dan juga memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Estimasi sendiri merupakan elemen yang tidak dapat diukur secara akurat, tapi hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat. Nah, estimasi ini melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Penggunaannya sendiri adalah tanpa mengesampingkan keandalannya. Perubahan estimasi akuntansi di sini ada 4 poin. Satu, penyesuaian, di mana estimasi akuntansi ini penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini. Lalu yang kedua ini informasi baru. Perubahan estimasi ini dihasilkan dari informasi dan perkembangan baru. Yang ketiga, estimasi akuntansi ini bukan merupakan koreksi dari kesalahan. Yang keempat, mengakui efek, di mana entitas ini harus mengakui efek secara prospektif. Lalu kesalahan laporan keuangan tidak sesuai PSAK jika mengandung yang namanya kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai penyajian laporan keuangan tertentu. Nah, di sini kesalahan periode lalu. Nah, kesalahan sendiri adalah kelalaian
mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal. Kesalahan semacam itu termasuk dalam dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.